Salam, kembali lagi di mata kuliah Teknik Digital tentang aljabar boolean. Oke, sebelumnya apa itu aljabar boolean? Nah, bisa dilihat di sini bahwa aljabar boolean merupakan suatu matematika yang digunakan untuk menganalisis gerbang atau rangkaian digital ya. Nah, terus aljabar boolean, aturan boolean ini dibuat untuk meminimalisasi penggunaan gerbang logika untuk operasi logika. Nah, dalam artian aljabar boolean ini bisa menyederhanakan ya, menyederhanakan aljabar boolean yang maksudnya gerbang logika yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya sama seperti gerbang logika, aljabar boolean sendiri hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu logika 0 dan logika 1. Nah, ada apa aja sih aturan aljabar boolean? Jadi total ada 9. Di sini ada hukum pembatalan, identitas, komplement, komutatif, teorema De Morgan, distributif, absorpsi, asosiatif, dan yang terakhir idempoten. Nah, nanti ke-9 ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, sekarang hukum pembatalan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya annulment. Annulment. Nah, di mana ada dua nih hukum pembatalan, yaitu saat suatu variabel a di n-kan dan di or. Jadi ada dua pembatalan, ada hukum pembatalan untuk n dan hukum pembatalan untuk or. Nah, kalau yang hukum pembatalan n, variabel a di n-kan dengan 0, maka output selalu sama dengan 0. Nah, gambar rangkaiannya sama seperti ini. Jadi ibaratnya saat variabel a di seri, kan kalau n itu di rangkaian itu seri ya. Nah, karena di sini 0 berarti kita asumsikan sebagai open ya, open circuit. Nah, ketika variabel a diserikan dengan open circuit, maka hasilnya open circuit. Nah, sama gitu. Nah, selanjutnya hukum pembatalan OR, di mana a ditambah 1 sama dengan 1 ya. Di sini bisa dilihat variabel a diorkan dengan 1, maka output selalu sama dengan 1. Nah, kalau OR dalam rangkaian elektronika itu paralel. Jadi ketika variabel a diorkan dengan saklar tertutup atau close circuit, maka hasilnya sama aja dengan close circuit. Seperti itu. Nah, selanjutnya hukum identitas. Ada dua juga, jadi hukum identitas ada dua, yaitu n dan or. Nah, kalau yang n, variabel a di n-kan dengan 1, maka output akan bernilai dengan variabel itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau di sini rangkaiannya tadi sama ya, n itu seri. Nah, jadi ketika a-nya di misalnya dalam sini inputnya sebagai saklar ya. Jadi ketika saklarnya dibuka, maka rangkaian sama aja dengan jadi rangkaian terbuka ya. Jadi sama aja dengan si a itu sendiri. Kalau saklar tertutup berarti sama aja dengan rangkaian tertutup. Gitu. Jadi ketika suatu input di n-kan dengan 1, maka nilainya input itu sendiri. Kita contohin misalnya a-nya 0. 0 di n-kan 1 hasilnya 0. Nah, ini kan 0 ini kan variabel a. Sama dong. Terus kalau 1 di n-kan 1 hasilnya 1. Nah, 1 sendiri itu sama dengan variabel a. Nah, sama juga dengan yang OR, yaitu variabel a diorkan dengan 0, maka output akan bernilai dengan variabel itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya. Selanjutnya hukum idempoten. Bisa dilihat ada dua juga hukum idempoten, yaitu n, hukum idempoten m dan hukum idempoten or. Di sini bisa dilihat kalau yang n, variabel a di n-kan dengan variabel itu sendiri atau a itu sendiri, maka outputnya sama dengan ya si a itu sendiri. Jadi misalkan ada banyak nih a di n-kan a, di n-kan a, di n-kan a, di n-kan a, di n-kan a. Nah, sama dengan apa? Ya udah sesuai prinsipnya, variabel ketika variabel a di n-kan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya a itu sendiri. Nah, ini tadi berlaku fungsi aturan aljabar boolean ya, untuk menyederhanakan rangkaian yang kompleks. Jadi yang tadinya inputnya banyak nih, a dot a dot a dot a dot a, jadi sama dengan a.
Nah, sama juga yang OR, variabel A di-OR-kan dengan dirinya sendiri, maka outputnya akan bernilai sama dengan variabel itu sendiri. Jadi ketika A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A, nah itu sama dengan A gitu. Oke. Next, hukum komplement. Nah, ketika variabel A ada dua juga hukum komplement. Jadi ada hukum komplement AND dan hukum komplement OR. Nah, bisa dilihat di sini ada ketika variabel A di n-kan dengan komplementnya, maka output akan bernilai sama dengan 0. Kemudian kalau yang OR, variabel A di OR-kan dengan komplementnya, maka output bernilai 1. Coba kita buktiin. Misalkan berarti kita kasih variabel A itu 1. Nah, berarti komplementnya 0 ya. Berarti di sini A dot aksen sama dengan 0. Sama gak 1 di n-kan 0 hasilnya 0. Kita balik lagi ke tabel kebenaran di n. Kita dilihat. Nah, terus sama nih yang A tambah aksen, kita kasih misalnya A nya 0, berarti komplementnya 1. Nah, 0 diorkan 1 hasilnya 1, sesuai. Nah, selanjutnya hukum komutatif. Nah, hukum komutatif ada dua juga, jadi ada hukum komutatif AND dan OR. Nah, tinggal dibalik aja ya hukum komutatif, sama kayak matematika lah. Jadi dua variabel yang di n kan nilainya tetap sama meskipun dibalik susunannya. Jadi A dot B ya sama dengan B dot A, sama aja. Dan juga yang OR juga sama, ketika A ditambah B ya hasilnya sama aja B ditambah A, jadi nilainya tetap sama meskipun posisinya berubah gitu. Nah, selanjutnya hukum asosiatif. Nah, hukum asosiatif juga ada dua juga, yaitu ada hukum asosiatif AND dan hukum asosiatif OR. Nah, bisa dilihat di sini hukum ini untuk menghilangkan kurung dari persamaan dan mengelompokkan variabel. Bisa lihat sini A ditambah B ditambah C, di kurungnya A ditambah B ya. Nah, itu bisa aja sama dengan A ditambah B ditambah C, atau kalau mau dilepas kurungnya ya intinya sama aja A ditambah B ditambah C gitu ya. Jadi selama operasinya sama ya, dalam catatan hukum asosiatif ini operasinya sama. Jadi untuk OR ya OR semua, harus OR semua, nggak boleh ada campuran. Jadi misalnya A ditambah B terus dot C, nah ini nggak bisa menggunakan hukum asosiatif, jadi harus operasinya sama ya, operatornya. Nah, sama juga tadi kalau OR, sekarang N A dot B terus di dotkan C, nah bisa sama aja dengan A di dot A di N kan dengan B dot C gitu. Ya hasilnya sama aja, A di N kan B di N kan C. Nah, selanjutnya hukum distributif. Hukum ini dapat mengalihkan atau memfaktorkan dari persamaan. Nah, bisa lihat di sini. Nah, ini biasanya di persamaan matematika udah kelihatan ya. Jadi tinggal di ini doang, A terus gini. Nah, jadi hasilnya A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Nah, mungkin yang ini yang jarang nih dari matematika ya. Jadi tinggal lihat aja di sini. Begini. Sama aja sih sebenarnya prinsipnya, cuman kan biasanya perkalian yang kayak gitu ya. Nah, ini penjumlahan, jadi kalau dalam aljabar boolean bisa ya kayak gitu. Nah, ya udah, berarti hasilnya A ditambah B dikalikan A ditambah C. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya hukum absorpsi. Hukum ini dapat mengurangi persamaan yang rumit menjadi lebih sederhana. Nah, misalnya di sini dari A ditambah AB, hasilnya itu A itu sendiri. Nah, gimana sih biar bisa A sendiri? Ini kita pecah-pecahin nih. Udah bisa dilihat di sini. Ketika A ditambah A dot B itu hasilnya sama dengan A di N kan 1 ditambah AB ya. Ditambah AB. Nah, kan di sini A nya kan sendiri, berarti sama aja A dikali 1 kan ditambah AB. Nah, ini di sini. Nah, kemudian A dikali 1 sesuai hukum apa tadi? Idempoten ya. Hukum identitas. Berarti A dikali 1 hasilnya A, kemudian ditambah AB. Nah, bisa juga dijadi seperti ini. Atau kalau bisa kita jadiin distributif ya, jadi hukum distributif, maka A ini di sini, kemudian 1 tambah B. Nah, jadi
A dikali A ditambah 1 dikali B gitu. Jadi A dikali A hukum identitas, yaitu jadi A maaf. Jadi A ditambah A ya dikali 1 ditambah B. Nah maksudnya gini. Nah jadi A ditambah A hasilnya A ya. Kemudian 1 ditambah B. Nah 1 ditambah B sesuai hukum apa tadi. Nah hukum pembatalan, karena variabel A ditambah 1 hasilnya 1, maka A dikali 1 tambah B hasilnya 1, A dikali 1 hasilnya A itu sendiri. Nah sama juga yang hukum absorpsi ini, yaitu A dikali A ditambah B, terus bisa aja jadi A, bisa dilihat di sini itu jadi A ditambah 0 ya kan. Jadi di sini kan A dikali A tambah B. Nah di sini A ditambah 0 dari sini karena nggak ada ininya kan. Selanjutnya dikali A ditambah B. Nah ini dari sini. Ya udah tinggal sama kayak tadi dijadiin ke distributif, dimana A dikali A kemudian ditambah ya 0 dikali B. Ya udah berarti A kali A ditambah 0 kali B. Nah ini hasilnya A ditambah 0 kali B hasilnya 0, berarti A ditambah 0 hasilnya A gitu. Nah selanjutnya teorema De Morgan. Nah ada dua aturan De Morgan nih. Jadi ketika suatu OR dinotkan, jadi A ditambah B, suatu OR dinotkan ya, atau ini sama aja NOR ya, jadi bisa aja hasilnya diubah jadi seperti ini. Jadi A diaksenkan, kemudian plus atau OR diaksenkan berubah jadi dot ya, jadi N, kemudian B dinotkan jadi dot B aksen. Nah ini seperti ini. Jadi kalau misalnya A aksen ditambah B, nah berarti teorema De Morgan jadi A aksen dinotkan jadi A, kemudian plus dinotkan jadi dot, terus B dinotkan jadi B aksen gitu ya. Nah ini sama juga yang ini. Jadi kalau yang OR berubah jadi N, kalau yang N berubah jadi OR. Nah ini jadi A di N kan jadi A aksen, dot jadi diaksenkan jadi plus, B diaksenkan jadi B aksen. Oke, nah ini dikerjakan dimana soalnya sederhanakan aljabar boolean berikut ini, itu A ditambah B dikurung ya, ini ditambah B aksen. Nah disederhanain jadi kayak gimana. Kemudian nomor 2 AA ditambah BC ditambah BC aksen, terus terakhir A aksen atau A not ya di N kan B ditambah A. Oke, sekian dari penjelasan aljabar boolean ya, materi aljabar boolean. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.